Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Perkenalkan, nama saya Faisal Nurzadin. Saya biasa dipanggil Faisal. Boleh perkenalkan nama Mas sendiri siapa? Nama saya Abizar. Saya biasa dipanggil Izar. Oh, Mas Izar. Mas Izar tinggal di mana sekarang? Tinggal saya di Jakarta Mas. Saya di daerah Tanjung Priok. Oh, di Tanjung Priok. Oke. Asli sana? Asli di sana. Gitu. Mas, gimana nih kabar hari ini? Ini untuk kabar hari ini sih saya baik-baik aja sih. Cuman sedikit ada gangguan sepertinya Oh, dalam diri saya. gitu. Kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari Mas Abizar ini ngapain nih? Untuk aktivitas saya sih bekerja sebagai karyawan swasta. Oh, bekerja ya. Oke. Mas Abizar sendiri datang sama siapa nih? Saya datang sama adik kandung saya. Oh, sama adik kandung. Oke. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Abizar karena hari ini telah meluangkan waktu untuk konseling dengan saya. Eh, Namun ada peraturan yang harus saya sampaikan sebelum konseling hari ini. Nanti Mas Abizar bisa menceritakan apa yang Mas Abizar keluhkan atau Mas Abizar rasakan dengan tenang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun jika nanti dalam cerita Mas Abizar ada informasi mengenai pihak ketiga, misal anak, orang tua, teman, atau Mas Abizar sendiri dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan kepada atasan saya. Sampai di sini Mas Abizar cukup jelas. Oke, terima kasih. Jadi apa nih yang membuat Mas Abizar mau datang hari ini kepada saya untuk konseling hari ini? Ya rasa sedih saya nggak hilang-hilang sih Mas, selama 3 bulan. Kalau boleh tahu rasa sedih karena apa itu? Semenjak meninggalnya ayah kandung saya sih, Hmm, dari situ saya sedihnya juga bilang-bilang sama 3 bulan ini sih. oh gitu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya ayahnya Mas Abizar. Eh, saya juga sangat merasakan betapa sedihnya Mas Abizar karena telah ditinggalkan sama ayah kandungnya. Mas Abizar sendiri sekarang ditinggal sama ayah, terus sekarang di rumah tinggal sama siapa saja? Untuk di rumah sih saya yaitu berdua sama adik kandung saya, itu saya tinggal berdua. Oh, sama adik kandung saja. Oh gitu. Terus ibu kemana nih? Untuk ibu sih udah meninggalkan saya dari dulu sih, udah dari lama ya. Hubungan ayah sama ibu ini. Kalau berarti ayah Mas Abizar sama Mas Abizar itu udah pisah ya, bercerai. Ya, Sebelum Mas sebelum ayahnya Mas Abizar itu meninggal ya, berarti ya pas itu. iya sebelum meninggal. Oke. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi sama keluarganya Mas Abizar. Saya sangat merasakan gitu apa yang Mas Abizar rasakan tuh, ya sangat sedih ya karena ditinggalkan terutama ayah, terus ibu juga berpisah ya, ditinggalkan sama keduanya kan pasti Mas Abizar itu sangat ya terpukul gitu. Saya tahu itu. Terus Mas Abizar sendiri ini apakah sekarang mencukupi kebutuhan adiknya? Untuk mas mencukupi, ya saya mencukupi sih. Saya akan selalu berusaha terus untuk ya adik saya sih, karena memang dia satu-satunya sekarang keluarga saya. Mm-mm.
Jadi Mas Abizar cuma punya satu adik gitu. Iya, saya cuma punya satu adik Oke, perempuan. perempuan. Saya sangat sangat paham sekali gitu kondisi Mas Abizar yang sekarang yang sebagai tulang punggung buat adiknya ya. Hmm, Terus Mas Abizar sendiri tuh yang sekarang rasakan tuh gimana nih? Apakah kesedihan dari ditinggalkan seorang ayah itu tuh apakah sangat mengganggu aktivitas Mas Abizar sehari-hari karena sedihnya berlarut-larut gitu? Iya sih, seperti itu sih Mang. Jadi Mas Abizar setiap harinya berlarut-larut Iya. dengan kesedihan karena ditinggalkan ayahnya. Iya, Mia sampai ke bawah mimpi juga terkadang saya sampai kayak nggak bisa tidur karena takut tidur juga ya karena sering dimimpin ayah saya sih, jadinya saya kadang nggak bisa tidur, pikiran terus, jadi ngeganggu pekerjaan saya juga kan. Iya. Saya harus tidur malam, kadang sampai nggak tidur malah begadang gitu. Jadi mengganggu aktivitas Mas Abizar itu tuh ketika Mas Abizar merasa sedih kalau di pas ayahnya meninggal gitu, terus Mas Abizar tuh keinget terus gitu ya sama ayahnya, terus akhirnya sampai Mas Abizar itu tuh terganggu gitu aktivitas sehari-harinya karena Mas Abizar Iya. ditinggalkan itu ya. Ya saya cukup prihatin ya mendengar apa yang dikeluhkan Mas Abizar saat ini karena Mas Abizar itu ya Mas Abizar sebagai anak kan pasti ya sangat sedih ya Sedih. udah ditinggalkan kedua orang tua terus harus menghidupi adiknya gitu. Mas Abizar sendiri berarti sekarang apakah ada rencana untuk kedepannya gimana? Nah itu, saya belum ada rencana sama sekali, mesti kayak rencana apa yang harus saya rencanakan gitu, biar menghilangkan apa gitu, apa yang bisa menghilangkan ini semua gitu. Jadi Mas Abizar saat ini belum bisa membuat planning kedepannya gitu ya. Iya, karena Bagaimana caranya biar Mas Abizar tuh nggak sedih lagi sama kesedihan yang menimpa ayahnya. Hmm, atau Mas Abizar pernah sedikit melakukan liburan gitu buat menghilangkan kesedihan itu? belum pernah sama sekali karena saya kayak masih takut, ya takut aja bentar malah kapan takut, masih takut gitu. Oh, kalau boleh tahu takut karena apa nih? Ya karena saya ngurus adik saya gitu. Oh, jadi Masa, ada. iya masa adik saya ditinggal sendiri. Oh gitu. Kalau menurut saya Mas Abizar lebih baik kayak mengajak adiknya juga gitu, diajak buat liburan biar adiknya kan adiknya Mas Abizar tuh juga sebenarnya mereka dia juga merasa kehilangan gitu loh atas meninggalnya ayah Mas Abizar. Jadi Mas Abizar tuh nggak hanya Mas Abizar sendiri gitu loh yang merasa sedih, cuman adiknya Mas Abizar itu juga merasa sedih. Jadi pasti eh, ya kalian berdua bisa gitu melakukan refreshing berdua gitu. Untuk yang merupakan sejenak gitu, merupakan atas kesedihan yang telah terjadi gitu. Terus Mas Abizar sendiri ini dalam upaya menghilangkan kesedihan untuk saat ini tuh seperti apa? Minum obat tidur. Minum obat tidur. Jadi kalau Mas Abizar sedih, terus Mas Abizar hanya minum obat biar bisa buat
tidur iya istirahat biar kayak supaya biar tenang tenang gitu ya. gitu. Gitu ya. Cuma saya juga jadi takut karena takut kecanduan gitu, jadi kayak dengerin gitu. Ya mungkin saran dari Mas mungkin jago sih buat healing healing gitu. Iya, ya saya mungkin Mas Abizar ya benar, kalau ditinggalkan sama keluarga itu pasti sangat-sangat sedih ya. Dan pasti ya sebagai manusia kita kan juga harus ada rasa senang, sedih gitu. Tapi jangan terus kesedihan tuh dijadikan berlarut-larut gitu. Mas Abizar tuh harus melanjutkan kehidupan ya tanpa menghiraukan kesedihan yang berlarut-larut itu. Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan Mas Abizar saat ini. Mas Abizar harus yang sabar gitu. Karena Mas Abizar kan pasti harus melanjutkan kehidupan ya, untuk menghidupi adiknya yang masih sekolah ya Mas. Iya. Dan Mas Abizar kan juga punya kehidupan yang baru gitu loh, tanpa seorang ayah. Jadi Mas Abizar tuh belajar untuk memanage kesedihannya, harus bisa cari hiburan yang bisa menghilangkan rasa sedihnya itu gitu. Ya mungkin yang masih itu kayak contoh healing, ngajak adik juga healing ya supaya menghilangkan rasa-rasa sedih sedikit demi sedikit sih daripada minum obat sih. Iya, toh kalau meminum obat kan juga kurang baik ya, apalagi obat tidur itu. Iya. Oke, ya itu aja sih mas, cuman saya karena saya nggak ada temen buat curhat, Iya, saking sibuknya kerja jadi saya nggak jarang untuk Hmm. kumpul sama yang lain, itu saya malah harus ke ya ke psikolog ini. Karena juga Gitu. saya khawatir dia 3 bulan sedih nggak berhenti-berhenti. Saya juga pernah waktu itu curhat sama teman juga nggak hilang juga. Oh iya. Eh, saya bisa merasakan apa yang Mas Abizar rasakan. Semoga dari cerita hari ini dari Mas Abizar kepada saya mungkin bisa membantu Mas Abizar gitu, biar ya mengeluarkan unek-unek gitu dari apa yang Mas Abizar rasakan gitu. Eh, Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena Mas Abizar itu adalah orang yang kuat gitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali Mas? Enggak, itu aja sih. Cukup. Oke, cukup. Mungkin sarannya bagus sih. Kayak mungkin kedepannya rencana akan planning untuk healing. Oh iya gitu. Oke. Saya mengucapkan terima kasih ya Mas, karena udah mau cerita-cerita di sini.